Halo, kita Harsh Bros, gua Adi dan ini Ayo. dan kita habis nonton Mencuri Raden Saleh yang lagi tayang di bioskopnya, baru aja tayang 25 Agustus kemarin tuh. Ya. Dan ya emang kayak ini Mas Ayo di sini kayak apa ya, kayak sebenarnya secara yang gue tahu dia tuh jarang banget nonton film Indonesia, terus gitu kayak gara-gara kemarin habis kita kayak iseng nyoba-nyoba nge-review Pengabdi Setan 2 gitu, terus akhirnya jadi kayak ini ya, jadi kayak maksudnya jadi kayak udah berniat gitu, kayak yuk nonton deh Mencari Raden Saleh, terus habis itu kita bikin reviewnya gitu. Sebenarnya the reason gue rada malas nonton film Indonesia bukannya gue nggak suka sih, cuman most of the time gue nonton film Indonesia itu karena biasanya review orang, terus ada hype. Gue ingat pertama kali nonton di bioskop film Indonesia yang itu tuh, yang gara-gara hype tuh nonton Jelangkung. Oh itu mah lama banget dong. Zaman dulu. Iya, maksud belum gua. ada medsos malah. Tapi itu teman-teman gua yang Review. nonton dah serem banget, asli dah. Terus gua nonton, ya gitu doang gitu. Terus apa ya, nonton film banyak lah. Pokoknya pengalaman gua untuk nonton film Indonesia mostly tuh kayak gitu tuh. Apalagi hype. iya. Apalagi era sekarang gitu yang lebih dibanjiri dengan review-review di medsos. The reason gue nonton film ini adalah karena banyak ya, kalau lihat di TikTok, wow itu review-reviewnya anak-anak udah pada, oh my god gila keren banget, keren banget, ininya banget, ceritanya gila, endingnya wow plot twist. Dan especially ada satu reviewer di TikTok yang biasanya judes banget nge-review film-film Indonesia, tapi kok tiba-tiba pas nge-review Mencuri Raden Saleh tuh kayak ini salah satu film Indonesia terbaik. Kita nggak usah sebut namanya tapi ya. Yang emang ya nggak nyebut. Terus ya udah. Inisial. nggak usah. Kita nggak usah sebut dia. Yeah. Tapi intinya yang lo mau tangkap ya, apa yang lo mau ceritain adalah dia aja yang biasanya nge-reviewnya harsh lah, ya harsh truth gitu loh. Sekarang gitu, bilang film ini bagus gitu itu malah masa sih gitu. Gue nggak langsung ini sih, gue nggak langsung kayak gara-gara kayak ini orang yang biasanya harsh terus nge-review kali ini nge-review secara dia agak-agak muji gitu, terus somehow nggak langsung percaya aja, jadinya ya bolehlah coba gue tonton dulu gitu. Iya. Dan akhirnya kita sudah tonton dan kayaknya kita akan, ini benar-benar spoiler review ya, yes, untuk ini spoiler review. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton, mendingan skip filmnya apa skip video ini, nonton dulu. Kita jadi jualan. Nggak apa-apa deh, nonton aja. Hitung-hitung mengapresiasi ya. Mengapresiasi ya, nontonnya di bioskop yang murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. Kayak kita tadi nonton di CBD yang satu tiketnya 30.000 di weekday. Jadi ya nggak terlalu rugi lah. Nggak terlalu rugi ya. Ya pokoknya gitu. Kalau kalian mau nonton gitu, kalau kalian mau nonton terus gitu takut ke spoil sama video ini, ya skip aja. Yes. Tapi kalau udah nonton, atau gini deh, kita jadiin pro, mungkin di awal kita ada yang pro-nya kayaknya boleh tuh. Yang pro-nya kita jadiin no spoiler ya. Ini aja, langsung aja. Adi, setelah nonton film ini gimana menurut lo? Ada pro, ada cons-nya. Terserah deh, nggak harus pro dan cons. Menurut penilaian lu sendiri gimana? Tapi udah benar ya, udah spoiler review aja ya. Spoiler review of course, karena apa enaknya kita mencaci maki film kalau kita nggak ngomongin detailnya, ya kan? Ya udah, berarti pro-nya ya. Dimulai dari gua ya. Terserah. Dari ibu, bentar ibu. Mak, ikutan mak sini.
Dimulai dari gua pro-nya. Ini mumpung abis baru nonton dan masih fresh. Mudah-mudahan nggak terlalu lupa banyak. Tapi pro-nya menurut gua karakter utamanya cukup likable. Karakter utamanya si Karakter utamanya Pico. the whole gang. Oh, the whole Ya gang-nya. maksudnya the whole gang, tapi ada yang nggak emang ada yang nggak likable. Tapi kalau yang paling yang paling Overall utama lah ya, ya overall. tapi si Piko terus si Ucup, empat cowok utamanya tuh likable, yang si Piko, si Ucup, terus si Gofar sama si Tutup Kalau itu. Sarahnya gue like sih. Ya, Sarahnya juga likable, kayak ya ada ininya. Ya kayaknya berarti kesimpulannya the whole gang kecuali minus si siapa Vela. Ya itulah. Ya si Rachel Amanda siapa ya, Amanda kalau nggak salah. Ya itu tuh. Gue nggak pernah, gue bahkan nggak tahu nama pemeran siapa aja. Gue tahu muka tapi gue nggak tahu Ya namanya dulu, siapa sih. dulu bintang iklan lah itu sih. Ya. Bintang bintang cilik. Ya itu kayaknya berarti kesimpulan the whole gang minus si Velanya itu likable. Jadi nggak, I don't hate them as a karakter tuh, kayak Setuju sih. gue nggak benci nih. Nah kalau yang si Iya. Velanya gue benci. Si Velanya gue benci. Itu annoying sih memang. Iya tuh benci, udah gitu tuh pro-nya itu satu, karakternya likable. Oh gini aja, kita ngebahas dari satu sisi karakter gitu aja. Enggak, karena itu kayaknya tuh nanti bakal random sih. Pro-nya kita akan, otak kita beda-beda tuh. Yaudah, oke. Pro. Pro-nya satu. Gantian satu pro-nya juga lagi. Sarahnya. Sarahnya. Fun fact sih, waktu itu gue pernah ngomong sama dia, gue pengen nonton KKN Desa Penari, katanya gue bilang gue pengen nonton itu soalnya kayaknya yang ada, gue ngeliat cuplikan di TikTok yang penarinya kok kayak seksi banget, cakep banget gitu kan. Terus katanya ini main di film ini, di Mencuri Raden Saleh ini dia main. Oh iya, yang jadi siapa? Yang jadi ini ceweknya nih. Nggak, saat itu Adi ngomongnya cuma nunjuk doang kan. Nggak, saat itu Adi ngomongnya referring to previous filmnya Angga Dwi Mas Sasongko, si Wiro Sableng. Dia jadi salah satu cewek di Wiro Sableng. Dia tuh memang atlet dia atlet bela diri lah, terus ditawarin film gitu dari yang di Mencuri Raden Saleh, kebetulan main juga dia. Siapa? Agni ini Hak, entah apakah ada hubungannya dengan Marisa Hak. Iya ya, tapi terlepas dari itu ya, karena Adi bilang iya ini tuh yang main ini gitu, terus entah kenapa ya, mungkin gue jadi terlalu merhatiin si ceweknya ini sepanjang film. Jadi iya ya, wow. Jadi apa ya, Ocha nggak apa dong, sama aja kayak Ocha ke opa gitu. Nggak, tapi beneran sih, tapi di awal tuh kayak nggak beda segitu, gitu ya. nggak segitu bagusnya, nggak ini. Tapi lama-lama seiring karena dibikin seksi. Iya, kalau bikin nggak di luar dari seksinya, seksi iya, tapi di luar itu gue seneng karakter dia cewek, atlet tough girl, tapi begitu dikasih dia ya nangis juga gitu, which is manusiawi lah, not bad lah gitu. Terus kalau karakter yang lainnya, gue setuju sama lu tadi ya, likable, karena mostly film Indonesia tuh suffers karakter yang nggak likable gitu. Kenapa gue harus nonton film lu sih kalau karakternya aja gue nggak suka gitu nontonnya. Itu gue suka karakternya. Dari gue itu dulu satu poin pro nya. Lo ada lagi? Dia kayak setuju ya kalau karakternya likable gitu ya. Satu pro lain lagi itu gue seneng dengan tapi ini
pace sih, jadi kayak arc kayaknya kita ada 3 arc gitu loh, bukan 3 arc, apa namanya kalau bukan arc tuh, ini pertama, kedua, dan ketiga. Fase Iya, fasenya. iya, pace ya. Iya, pace-nya act, Ya, act oke. ya, act. Itu di act 1 sama 2 tuh gue seneng dengan ya itu apa, sifatnya yang nggak bertele-tele. Kayaknya pace-nya cepet, dan itu nggak bertele-tele, dan itu kayak bikin kayak nggak suffers the same problem dengan film Indonesia yang lain, yang kadang-kadang ada adegan yang kayak, kadang-kadang film Indonesia tuh suka gitu, kebanyakan ada adegan yang harusnya kayak udah di-cut terus gitu kelamaan, kayak dragging gitu-gitu tuh. Nah ini nggak ada tuh, kayak dragging gitu tuh nggak ada. Itu gitu tuh, Mungkin itu karena di mindset si sutradaranya, oke, mau bikin Ocean Eleven nih, Ocean Eleven iya, nih. dan Ocean Eleven tuh emang ya tipikalnya gitu kan, kalau Film heist movie kan, heist movie. dua gitu gitulah. Itu pronya satu, ganti ya, pro lagi. Satu pro lagi masih berhubungan sama kayak tadi gue bilang soal si sutradara ini udah punya formulanya nih. Dia tuh kayak udah tahu, udah ngumpulin nih formula film heist tuh kayak gimana gitu. Salah satunya adalah soundtracknya, Ya, dan itu menurut gue soundtracknya nggak murahan. Jadeng, Gue selama sepanjang film tuh gue merhatiin soundtracknya, oke, ini oke lah nih yang bikin, maksudnya walaupun itu nyontek ya, ketahuan banget itu nyontek, itu nggak original menurut gue, tapi at least ibaratnya kalau orang di brief bikinin gue lagu kayak film Ocean Eleven dong, oke, Iya. bisa, si komposer tuh bisa bikin gitu. Gue nggak tahu nama komposernya siapa, ntar cari tahu aja. Tapi at least musiknya lumayan mengemas filmnya sih, Lumayan benar-benar sesuai porsinya gitu. sesuai porsinya. Walaupun langsung aja nih gue kasih cons-nya ya, walaupun at some point kadang-kadang musiknya terlalu nge-build suasana orang gitu. Iya, nggak yang ibaratnya gue saat itu ngelihat kayak lagi nggak invest sama karakter, tapi Iya, terlalu maksa tiba-tiba kayak dimaksain, lu harus sedih nih gitu. ini sih Tuh. harus kayak gitu. Terus tiba-tiba harus ada adegan lucu, walaupun sebelumnya tuh cepet banget, sebelumnya tuh ada adegan apa gitu, tiba-tiba masuk musiknya masuk, kita kayak langsung dipaksa untuk ini lagi seru ya gitu loh. Iya. Walaupun itu agak memaksa sih, tapi ya overall bagus lah musiknya, lagunya oke lah. Ya, pro satu lagi dari gua, apa ya, secara sinematografi itu lumayan enak dilihat, nggak ada kayak yang norak, nggak yang gradingnya sesuai lah gitu, kayak nggak nonton sih, kayak ibaratnya gue tuh nonton bisa gitu, gue kalau nonton film Indonesia bisa kayak nggak bisa bedain kalau ini tuh film layar lebar, kadang-kadang masih bisa kelihatan kayak kok kayak nonton sinetron ya gitu, entah dari lighting, dari kayak kameranya yang terlalu still terus gitu-gitu. Nah kalau ini kerasa film layar lebar lah gitu secara sinematografinya, ditambah lagi juga berani bikin berani bikin skalanya tuh yang kayak udah kayak untuk ukuran film Indonesia gitu, skalanya udah lumayan kayak bisa bikin adegan di jalan raya atau bukan mobil, walaupun SCBD kan macet. iya, SCBD ya, itu tapi pas lagi gue nonton terus gue mikir ya, kayak ketebak kayak ini keuntungan pandemi sih, masih sepi itu pas itu ya, tapi ya itu tabrak-tabrakan gitu, terus kayak kejar-kejaran yang sampai benar-benar di atap gitu-gitu tuh, maksudnya niat untuk bisa bikin sedramatis itulah secara setting. Secara setting niat untuk bisa bikin sedramatis itu, sampai kayak setting
saya setting di adegan terakhir kayak yang ya walaupun biasa aja sih, tapi setting di adegan terakhir lumayan Ada yang terakhir tuh yang mana ya, Yang di rumah itu, rumahnya. di rumah itu lumayan dibikin megah gitu-gitu, entah itu syuting di mana, tapi ya itu nggak terlalu ini sih. Gue paling emang yang paling ibaratnya terkesima ya di berani bikin adegan mobil-mobilan dan kejar-kejaran aja. Walaupun itu has been done before di The Raid sih, The Raid kedua udah ada tabrakan lebih ekstrim, apa kejar-kejaran mobil dan tabrakan lebih ekstrim yang settingnya tuh di SCBD juga. Settingnya di Oh, ada SCBD ya, bukan lupa ada ya, ya it has been done before untuk film Indonesia, walaupun mungkin kalau sekarang kalau mau ngomongnya rasis ya, ya ini film ini sutradara Indonesia asli. Kalau itu kan sebenarnya kayak saudara bule tapi yang kayak ngegarap film Indonesia. Mungkin ini kayak progresnya di situ. Ini sutradara Indonesia asli. Ya itulah salah satu. Tapi gue kalau boleh nambahin cons-nya untuk poin lo yang tadi, kalau sinematografinya bagus ya. Iya, sinematografi bagus, tapi kalau kemarin gue bilang di Pengabdi Setan productionnya itu bagus, itu jelek productionnya. Tadi jelek ya. Lu lihat aja kantor polisi terlalu bersih, Nah, itu kantor kayak polisinya nggak kurang sih. kelihatan banget kalau itu tuh set yang baru dibikin. Iya dibikin ya Nggak kelihatan kalau itu tuh udah lama dipakai sama orang gitu. Apa sih istilahnya kalau itu tuh jadi kalau lu bikin set udah lu cat terus lu bikin supaya kesana tuh kayak rumah ini tuh kayak udah pernah ditinggalin berpuluh-puluh tahun gitu. Weathering, iya kayak gitu tuh nggak ada tadi, kelihatan banget masih bersih. Dan ya, apa ya? Studio ya. Iya. Aduh, gue susah lagi kepikiran kalau pro-nya. Ini mungkin kayak gitu tuh gara-gara abis ngeliat film yang jelek, yang lebih jelek dari itu, makanya jadi ngeliatin itu bagus. Apa? Gatot Kaca tuh Nggak nonton lagi. Iya, karena dinonton Gatot Kaca lebih ke add some scenes kayak nonton sinetron, dan settingnya ya kayak ya biasa aja, kayak maksudnya kayak lebih bagus sinetron lah ya pokoknya ya. Gitu. Nah terus gitu ngeliat ini ya lumayan lah ini gitu. Sejujurnya gue udah kehabisan pro-nya udah kehabisan. Ya kan. Kayak gue bilang tadi, gue juga mau ngomong pro-nya apa lagi ya. Udah kehabisan pro-nya jadinya udah. Cons. Nah udah akhirnya cons nih banyak banget. Satu dari lo aja dulu deh. Satu, ini akhirnya kayak bisa bahas per adegan gitu sih. Tapi kalau yang paling kepikiran konsnya satu, plot. Iya, apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya clusterfuck, convoluted gitu loh. Jadi kayak gue ingat ketika dulu nonton Ocean's 11 itu kenapa bagus, itu ngerasa bagus karena biasanya film-film yang sebelumnya tuh, kalau nonton film-film sebelumnya tuh terlalu kayak pasti ujung-ujungnya ada yang pengkhianatan, terus gitu ujungnya malah kayak nggak fokus ke Hayes-nya, malah fokus kayak cerita yang ngebungkusnya. Iya, yang sudah. Tapi begitu Ocean's 11 kayak attribute to the effort itself. Iya. Rencanain blablabla, terus ngumpulin orang yang rekrutnya. Abis itu pas udah kelar ya win-win aja udah, kita pisah gitu tuh. Enak tuh ngeliat itu tuh, enak gitu. Lihat itu enak. Dan begitu akhirnya, maksudnya dan ini lu nggak nemuin di film ini sangat nggak, bener-bener kirain bener-bener kayak gitu, apa harapan lu emang gimana? Ya maksudnya kirain bener-bener
kalau misalnya digadang-gadang sebagai heist movie, tapi eh benar-benar udah heist movie, abis itu kayak selalu digadang-gadang ini tuh bagiannya masing-masing bla bla bla, tapi pas akhirnya kayak eksekusinya kayak nanggung. dari segi perekrutan kayak gitu-gitu ya, ntar kita akan lebih bahas Nggak detail. apa-apa, sekarang aja obrolin aja. Tapi tadi sebenarnya yang pengen dibahas, yang pengen lebih disorot tuh ininya, eh, kekonsistenan temanya aja begitu, kayak di X1 X1 oh gini deh pokoknya, Ocean Eleven tuh fokus ke satu heist itu, jadi orang tuh invest gregetannya di satu gitu. Tapi begitu ini X1 sama X1 kayak yang karakter buildingnya, habis itu ke X 2 nya bener-bener the heistnya itu untuk mencuri Raden Saleh, itu tuh masih kerasa invest tuh, kayak engaging tuh satu sama Act 2. Abis itu tiba-tiba dia kayak beleber kemana-mana tuh Act 3 tiba-tiba kayak ibarat karakter utamanya tuh ya, motivasi paling kuat yang paling ditonjolin dua karakter utamanya, siapa si Piko sama ceweknya tuh sebenarnya, dua doang itu tuh sebenarnya motivasi yang paling ditonjolin. Si Pikonya pokoknya ditonjolin banget, derita ya, dia punya bapak yang kayaknya bapaknya tuh di penjara karena bukan salah dia, dijebak bla bla bla, dia butuh duit 2 miliar. Terus habis itu akhirnya temennya si Ucup ngebantu untuk mewujudin 2 miliar itu tuh engaging. Oke, berhasil nggak dia, berhasil. Abis itu tengah-tengah Tiba-tiba twist ya, plot twist yang kayaknya masih advancing the plot, kayak ya udah kalau kita akan ngelakuin ini kita kan dapat duit lebih gede. Oke, bapaknya masih ada, masih ibaratnya ya masih di satu titik tujuan kan, utamanya. iya, masih di satu posisi yang sama. Di awal dia menderita, tapi bapaknya Jadi bikin lebih menderita lagi, lebih menderita. wah stake-nya lebih gede. Oke lah. Oke, masih engaging nih. Tiba-tiba di tengah, tiba-tiba di tengah bapaknya mastermind. Terus gitu. Jadi nggak kasihan. Jadi kayak mastermind terus gitu. Mastermind juga ngebingungin. Ya, rencanamu sejauh ini. Ya si Permadinya itu ngomong, rencanamu memang hebat. Gimana rencananya hebat? Abis itu kalau memang rencananya hebat, kalau emang rencana bapaknya, kenapa bapaknya nggak ngomong ke anaknya langsung? iya. Terus yang direncanain apa? Kayak apa yang bikin itu bisa jadi enggak? Itu pas begitu Permadinya ngomong gitu, itu pikiran gue sebagai penonton langsung ngeliat, oh jadi dia tuh memanipulasi anaknya sendiri gitu. Tapi abis itu dia marah, jangan libatkan anak saya. Sih. Jadi exactly apa yang lu ceritain? Abis itu terus begitu dipukul. Jadi kirain begitu ya, too much contradiction di satu scene itu, dimana ada revealing bapaknya ternyata mastermind, melakukan sesuatu yang nggak ngerti itu apa. Permadinya memuji, yang seakan-akan bapaknya berkomplot. Iya, seakan-akan berkomplot, tapi tiba-tiba habis itu berantem. Udah berkomplot ya, satu seakan-akan berkomplot, seakan-akan kayak dia memanipulasi anak sendiri, tapi habis itu dia, jangan libatkan anak saya. Loh, tapi kan di rencana kamu, kamu tuh nyuruh saya nggak ngelibatin anak kamu. Ya habis itu tonjok. Jadi saya salah tangkap ya. Saya pikir maksud kamu nyuruh saya cari pelukis yang bisa ini, saya pikir itu maksudnya anak kamu. Ternyata bukan. Ya kayak, terus habis itu tiba berantem. Jadi ini berkomplot apa ini, terus tujuan adegannya apaan gitu. Terus itu singkirkan dia, terus begitu dipukul-pukulin. Jadi kayak itu langsung hilang semua
hilang semua tujuan engagement penonton saat itu ya. Buat gua ya saat itu hilang semua engagementnya, yang dari awal bener-bener penonton tuh disuruh mikirin nasib bapaknya. Iya, maksudnya harusnya kalau cerita yang bagus adalah ya udah, lu sebagai penonton, gua sebagai penonton harusnya dikasih tahu aja, ini stakesnya, ini yang akan dilakukan, ini hasilnya. Sebenarnya sesimpel itu aja harusnya. Iya, goalsnya ada goalsnya. Tapi ketika goalsnya adalah suruh ngebebasin bapaknya, tapi ternyata bapaknya sendiri bisa melakukan dapetin duit 2 miliar, terus ngapain anaknya tadi? Iya. Jadi terus berubah, shifting, jadi nggak nolongin bapaknya lagi, tapi pengen ngebebasin belum sampai itu dah. Iya, jadi gitu. Terus tuh ketangkap. Ya gitu, jadi tiba-tiba, langsung hilang nih penonton nih. Terus engagementnya apa sekarang gua nih? Jadi gue sekarang apa nih? Tuk. Oke. Oh, tuk. Oke, sip lah. Bapaknya gimana tadi? Nggak usah mikirin Bapaknya bapaknya kan udah ternyata mastermind. Iya, mastermind. Tapi kan tokoh utamanya nggak tahu. Tapi kan nggak tahu tokoh utamanya. Udah lupain lah, lu kan ngerti tapi. Ya udah deh. Iya, tokoh utamanya si Piko tuh harusnya masih punya kekhawatiran terhadap bapaknya yang ibaratnya nih akhirnya pokoknya di tengah jalan kan akhirnya kayak dia ditipu nih. Dia harusnya mencuri lukisan Raden Saleh, ternyata pokoknya dia jadi tahu bahwa anjir semuanya ternyata kita disabotase dan kita ditipu bla 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 bla. Tapi gimana dong bokap gua Gitu tuh nggak ada tuh. Gimana bokap gua nggak ada, tertumpuk sama tiba-tiba ya harus fokus ke tuk, terus fokus ke kesedihan mereka yang akhirnya pas sedih juga kayak susah untuk menonton invest. Iya, untuk relate kayak ya sedih. I mean sebelum ini juga maksudnya sebelum ini juga udah kondisinya emang udah begitu, tapi at least sekarang ini dia sempat dimodalin duit ya kan, modalin berapa ratus juta ya. Itulah secara gitulah pokoknya. Secara plot tuh bermasalah untuk maintain engagement penonton dan nggak tahu goalsnya, jadi goalsnya berantakan. Mulai dari situ, abis itu motivasi utama karakternya makin nggak karuan. Abis itu ya udah saatnya kita melawan balik gitu. Udah akhirnya terus sama sekali lupa soal bapaknya. Iya, lupa soal bapaknya, terus nggak ada yang negor aja gitu. Maksudnya kalau misalkan emang dia motivasi melawan balik, at least pikirin bentar, kalau gue ngelawan balik apa yang terjadi sama bokap gue. At least kan harusnya gitu ya. Iya. Karena kan at that point dia masih nggak tahu kan kalau bokapnya ternyata udah kabur. Bahkan dia nggak nengokin bokapnya gitu. Coba kalau ada adegan nengokin, bapak saya mana? Bapak kamu siapa ya? Subianto udah kabur. lah bisa kabur sendiri. Ya udah. Ya udahlah kalau gitu kita harus mengalahkan. Lupa. Sama ya satu lagi ya kan, itu kan dua yang paling kuat motivasi dua motivasi yang paling kuat ya, si Piko nyelamatin bapaknya, si Sarah ada problema finansial bahwa dia akan diusir sama omanya itu karena itu rumah dinas. Tapi ya udah, itu dilupakan aja. Nggak jadi prioritas utama lagi. Nggak, lu bahkan nggak invest. Nggak ada dampak ya, lu nggak mikirin tengah-tengah, nggak mikirin nasib si omanya gimana. Iya. Ibaratnya tuh kebanyakan kalau nonton film lain tuh, ketika karakter utamanya gini nih pokoknya, kalau misalnya karakter utamanya gagal, dia udah trying hard terus gagal. Masalah itu biasanya kalau di film-film lain tuh, film Hollywood gitu yang bagus gitu, diingetin ya. Iya, diingetin masalah itu balik lagi, anjing masalah balik. Abis itu malah bisa-bisa nggak gue nggak lagi deh, gue kapok gitu. Iya. Karena
kegagalan itu ada konsekuensinya. Iya. Ini kegagalannya nggak ada konsekuensinya, lupa gitu konsekuensi di belakang yang berat itu, kayak ya kayak si inilah, kayak si yang jadi tinggal satu, si enggak ada, maksudnya masih ada, cuman kalau secara kamera penonton tinggal satu. Tinggal satu Kalau tamanya. ya tinggal satu motivasi utamanya. Secara kamera penonton sih si bapaknya udah bebas Iya. gitu. Walaupun harusnya masih ada di karakter si Pikonya, kalau dia harusnya masih khawatir sama bapaknya. Cuman yang paling jelas kelihatan tuh ya tinggal satu, si omanya gimana ya, si rumah dinasnya itu udah saat dia gagal nggak coming back tuh. Gimana nak? Kita mau diusir. Nah, kamu kemana? At least kan minimal ada berita usaha perampokan ya kan, yang di Iya. jalan. Minimal omanya lihat, si ininya juga nggak pulang-pulang, omanya khawatir ya dong. Khawatir. Iya, nggak pulang-pulang, khawatir. Ini lupa aja. Itulah pokoknya secara plot gitu tuh cons pertama. Sama satu lagi, kalau gue boleh nambahin, secara plot dan karakteristik ya, gue banyak banget ngelihat film yang suffers this kind of mistakes, dimana si karakternya itu tuh nggak menggerakkan cerita. Ya udah kalau gitu berarti ini kayak satu kon baru dari mas saya aja. Iya, ya udah itu Ya, dari ini gua. gantian bahwa ini tuh apa ya, kayak adegan di depan ketika dia memutuskan oke, deal, gua masukin Raden Saleh gitu. Itu karakter tuh yang membuat keputusan itu, dia yang make that Iya. decision. Oke deh, deal, Jadi kita invest kerjain, nih. kita invest. Kita sebagai penonton juga oke, ini karakter punya attitude nih, ya kan, dijalanin gitu kan. Tapi begitu lukisannya selesai, terus deal-dealan sama si siapa lah tuh, mantan presiden si Pak Harto ini, Permadi, yaitu ya itulah pokoknya. Terus tiba-tiba kan ditawarin, udah mau ditransfer nih 2 miliar, ditawarin, tapi saya punya penawaran baru nih, gimana kalau saya kasih 17 miliar tapi syaratnya harus nuker, ya kan gitu. Gua berharapnya deep down inside itu tuh akan lebih menarik kalau keputusan untuk ngerampok itu tuh dilakuin sama karakternya yang ini. Jadi lebih ke kayak misalkan entah si Piko atau si Ucupnya tiba-tiba serakah kayak gitu misalnya gitu. Misalkan si Pikonya, enggak, saya mau 2 M nya aja. Tiba-tiba si Pikonya, bro pikirin dulu 17 M. Ya udah deh. Nah kalau itu akan lebih menarik karena at least salah satu karakter yang menggerakkan ceritanya. Kalau ini kan enggak, kayak terpaksa. Kalau gue sih udah lost interest tuh dari situ tuh. Ya kok jadi begini, jadi apa ya? Jadi karakternya nggak punya passion. Iya. Nggak punya passion untuk melakukan itu. Sementara kalau lo mau ngebandingin sama Ocean Eleven, semua orang itu punya passion, Iya, makanya mereka ahli. tuh, Iya, makanya mereka ahli dalam melakukan bagian masing-masingnya. Jadi ada chemistry jujur, ada semuanya kan di situ serba terpaksa. Kalau lu pikir-pikir lagi, coba si Piko terpaksa gara-gara bapaknya diancam diiniin. Si Ucup tuh paling dia paling nggak punya motivasi sebenarnya, nggak punya background, nggak punya motivasi. Walaupun gue lupa siapa yang pernah ngomong ada yang bocor lah gitu, bisa jadi nanti tuh ada di jilid 2-nya Ucup bakal dikasih tahu tuh jati dirinya gitu. Gue lupa siapa ya, pokoknya ada lah yang nyampe di kuping gue. Soalnya ternyata pas tadi gue nonton ya itu di adegan endingnya, wah udah ketahuan. Terus kayak gitu sempat ada berkasnya kan, Yusuf apa itu, ternyata udah DPO dia kan, daftar pencarian orang. Ingat nggak lu? Iya, itu kayaknya DPO tuh cuma gara-gara si karakter Tuk pernah ngomong, ya kecuali Ucup yang ketahuan gitu. Enggak, maksudnya pas ya itu si Tuk yang ngomong Ucup ketahuan itu setelah ada adegan ini tersangka utamanya. Terus ternyata ya si Ucupnya ini DPO, jadi bikin kesan
Oh, siapa dia? Jadi kesana kayak Dan gitu. itu nggak make sense karena mereka pun mengeluh di awal, kita bukan pencuri. Iya. Ya nggak make sense. Iya, tapi maksud gua dan again balik lagi kayak tadi. Semuanya tuh terpaksa. Si Biko terpaksa. Ucup udahlah tuh nggak punya motivasi. Sarah ceweknya terpaksa karena nggak sengaja pakai ikut-ikutan di acara di pas lagi mau serah terima kerjaan pakai ikut-ikutan di Dan situ. itu dia jadi kepikiran. Terus Terpaksa ya tapi nggak kuat juga. iya, sebenarnya nggak ikut juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi dia kayak terpaksa, seakan-akan terpaksa. Ingetin deh itu mau ada Iya. yang dibahas bentar. Terus ini tuk-tuk sama si kakak ade itu Gofar dan nggak ikut juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya kan, semuanya tuh terpaksa, semuanya cuma kayak diajak, terus iming-imingin duit, nggak ada passion gitu loh, sama kayak orang pegawai negeri sipil gitu, kayak nggak ada passion terus terpaksa kerja. ini. Kalau si Tuk-Tuk sama Gofar ceritanya terpaksa gara-gara dia kalah judi itu. Ya iyalah, tapi kan maksud gua bapaknya juga punya bengkel, nggak segitu ininya, nggak segitu, maksudnya Dia bukan pegawai ya. iya, Dia anak ya. iya, Dan kayak anak bandel aja, nggak ada Anak bandel konsekuensi, aja. nggak ada konsekuensi gimana gitu. Cuma mau bikin bengkel cuman baru. mau bikin bengkel.